Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Mekah dan Madinah telah ada sejak dulu. Telah banyak yang berubah seiring berjalannya waktu. Begitu juga Ka'bah. Ada yang berbeda dari Ka'bah yang terlihat dulu dan sekarang. Lalu bagaimana dengan Hajar Aswad? Apakah juga mengalami perubahan? Di salah satu sisi Ka'bah terdapat Hajar Aswad, tepatnya di sudut Yamani. Bagi umat Islam disunahkan untuk menciumnya jika mampu. Batu ini berwarna hitam. Dulunya Hajar Aswad tak berwarna seperti itu. Lalu seperti apa Hajar Aswad yang dulu? Hajar Aswad ini ditemukan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Saat pembangunan tersebut hampir selesai, masih terdapat ruang kosong untuk menutupi temboknya. Nabi Ibrahim pun menyuruh anaknya untuk mencari batu agar bisa menutupi ruang kosong tersebut. Nabi Ismail pun mencari batu di sebuah bukit dan akhirnya datanglah malaikat Jibril memberikannya batu hitam. Itulah yang kita kenal selama ini sebagai Hajar Aswad. Mengenai sejarah Hajar Aswad ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Sebagian lain berpendapat bahwa Hajar Aswad dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Al-Anbiya. Berbagai penelitian pun dilakukan tentang Hajar Aswad. Dilansir dari spiritmuslim.co.id, Hajar Aswad bukanlah termasuk bebatuan bumi, melainkan batu luar angkasa yang menyerupai meteor. Hajar Aswad memiliki komposisi kimiawi dan mineral tersendiri yang berbeda dari meteor. Penelitian ini sontak membuat penelitinya, Richard Burton, memeluk Islam. Pendapat lain yang menyatakan bahwa Hajar Aswad adalah batuan meteorit adalah Elizabeth Thomson. Ia adalah seorang geologi asal Swedia. Dalam penelitian yang dilakukan, Thomson melakukan pendekatan tak langsung, yakni menegakkan dugaan bahwa Hajar Aswad kemungkinan besar merupakan batuan yang dibentuk karena suatu proses tumbukan benda langit, yaitu proses jatuhnya meteorit besar dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang diikuti dengan pelepasan energi yang sangat besar, sehingga menyamai kuantitas energi yang dilepaskan dalam peristiwa ledakan nuklir. Banyak perbedaan pendapat mengenai asal-usul Hajar Aswad dari berbagai penelitian. Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahan-bahan yang terkandung dalam Hajar Aswad memiliki komposisi yang unik. Unsur-unsur yang terkandung dalam Hajar Aswad tidak ada yang mirip dengan bebatuan yang ada di bumi, sehingga peneliti beranggapan bahwa Hajar Aswad adalah jenis batuan meteor. Namun anehnya jika membandingkan Hajar Aswad dan batuan meteorit yang berhasil ditemukan saat ini, komposisi Hajar Aswad pun tetap berbeda dengan batuan meteorit yang ada. Banyak orang yang mengistimewakan Hajar Aswad. Mereka berusaha untuk mencium Hajar Aswad ini. Tidak ada unsur syirik ketika mencium Hajar Aswad. Menciumnya adalah sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hajar Aswad akan bersaksi di hari kiamat nanti tentang siapa yang menyentuhnya. Hal itu sesuai dengan hadis. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Hadis riwayat Tirmizi. Saking mulianya batu ini bahkan pernah dicuri ketika tahun 317 Hijriah. Seorang laki-laki Romawi juga pernah mencangkulnya. Pernah pula seorang laki-laki Afghanistan mencungkil pecahan Hajar Aswad dan mencuri potongan kain kiswa serta sepotong perak pada tangga Ka'bah. Penjaga masjid itu akhirnya mengetahui perbuatan itu kemudian menangkapnya. Pria itu pun dihukum mati, kemudian dilakukanlah perekatan Hajar Aswad. Kini Hajar Aswad tak lagi utuh. Hajar Aswad hanya tersisa 8 butir batu kecil sebesar batu kurma. Tidak semua yang ada dalam bingkai tersebut adalah Hajar Aswad. Butiran Hajar Aswad yang sebenarnya adalah tepat berada di tengah bingkai yang terbuat dari perak. Hajar Aswad berwarna hitam. Itulah yang kita ketahui tentang batu dari surga tersebut. Namun ternyata warna hitam itu bukanlah warna asal dari Hajar Aswad ini. Dulunya Hajar Aswad berwarna putih. Dosa-dosa manusialah yang membuatnya menjadi warna hitam.
Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa zahir hadis menjelaskan demikian, dan ini bukan makna kiasan. Beliau berkata, dosa Bani Adam menyebabkan batu menjadi hitam, dan pendapat yang lebih kuat adalah memahami zahir hadis sebagaimana hakikatnya. Tidak ada penghalang baik secara akal maupun dalil. Hajar Aswad utuh yang berukuran 30 cm memiliki sinar terang, bahkan bisa menerangi jazirah Arab dulunya. Lalu kenapa bisa tidak berubah menjadi putih lagi dengan kebaikan dan tauhid orang-orang yang benar? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan hal ini meskipun Allah mampu mengubahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sebagian orang yang menyimpang menentang hadis ini. Mereka berkata, bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musyrik, tetapi tidak bisa menjadi putih kembali dengan ketaatan ahli tauhid? Maka dijawab oleh Ibnu Qutaibah, jika Allah berkehendak maka bisa saja. Akan tetapi Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna bukan terwarnai berkebalikan dengan warna putih. Al-Muhib At-Tabari menjelaskan bahwa ini agar menjadi pelajaran bagi manusia. Beliau berkata, tetap putihnya warna batu adalah sebagai pelajaran. Jika saja kesalahan pada batu menjadi keras, maka lebih berbekas lagi pada hati. Nah sahabat beriman, dulunya Hajar Aswad berwarna putih, namun karena dosa-dosa manusia akhirnya menjadi hitam. Banyak sudah peristiwa yang terjadi pada Hajar Aswad ini. Ada yang mengambilnya dan ada juga yang berusaha merusaknya. Namun Hajar Aswad tetap bisa dikembalikan pada tempatnya semula. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.